Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, kita sebagai petani sawit tentunya ingin memiliki kebun yang mempunyai hasil produktivitas yang cukup tinggi. Tentu itu adalah impian kita bersama. Dan sering kita lihat, sering kita baca dari brosur-brosur para produsen benih itu banyak yang menampilkan potensi TBS-nya itu hingga 36 sampai 42 ton per tahun. Jika kita bagikan saja dari 36 ton itu, kita bagikan 12 bulan, tentu kita akan mendapatkan nilai 3 ton per bulan. Apakah itu memang benar bisa dicapai? Dan bagaimana keadaannya di lapangan yang kita alami? Apakah itu hanya sekedar dongeng atau sekedar strategi pemasaran saja dari para produsen benih, dan apakah sudah ada buktinya? Nah, ada juga yang masih belum percaya seperti Mas Murdianto ini yang mengatakan bahwa 3 kintal per hektar baru percaya. Nah, tentunya nanti kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa mencapai dari 3 ton per hektar itu. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum saya bicara terlalu jauh, saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya. Ya, memang sudah saya alami di kebun saya sendiri, kemudian saya amati juga di kebun tetangga saya yang memang sudah sukses, dan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitaran daerah saya, dan teman-teman saya juga banyak yang bekerja di perusahaan itu, sehingga saya juga menggali potensi dari ilmu-ilmu mereka yang memang sudah lama bekerja di perusahaan dan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan sehingga memang kebun-kebun di perusahaan itu bisa menghasilkan hasil yang lumayan atau memang hasil dengan produktivitas sawit yang cukup tinggi. Dan kita sebagai petani tentunya biasanya kita ingin kebun kita ini seperti yang ada di PT-PT. Itu biasanya impian-impian dari para petani, dan ketika mereka memasuki wilayah PT, wilayah perusahaan, mereka selalu mengatakan, wah, kalau sawit memang milik perusahaan buahnya bagus-bagus. Tentunya ini memang karena perawatannya yang bagus. Nah, dari anggapan yang sesederhana itu bisa kita pahami bahwa sawit dengan perawatan yang bagus maka akan menghasilkan yang bagus. Namun bukan hanya perawatan teman-teman, nanti ada beberapa hal-hal yang harus kita lakukan sehingga kita memang bisa mencapai hasil produktivitas yang maksimal sesuai dengan apa yang ada di brosur-brosur yang memang sudah ditampilkan oleh produsen-produsen benih. Nah teman-teman, setelah saya sampaikan tadi bahwa sudah saya disclaimer, jadi nanti ketika memang berbeda pendapat ya saya mohon maaf, bisa kita diskusikan di kolom komentar atau nanti kita sampaikan lagi di video selanjutnya. Memang benar teman-teman, potensi sawit itu memang lumayan cukup tinggi. Namun ada beberapa syarat bagi Mas Murdianto yang memang belum percaya dengan potensi itu. Mungkin Mas Murdianto yang pertama mungkin memang belum pernah bertani kelapa sawit. Yang kedua, atau kebun sawit Mas Murdianto memang belum bisa mencapai hasil yang maksimal tersebut. Namun teman-teman bisa kita pelajari, bisa kita pahami bahwa memang ketika produsen benih itu menampilkan potensi yang sedemikian besarnya, atau memang bukan hanya strategi pemasaran saja, memang itu sudah benar-benar dibuktikan dari penelitian yang sudah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang, atau bahkan banyak sekali testimoni yang menampilkan bahwa sawit bisa mencapai potensi dengan angka yang sedemikian, yaitu 3 ton per hektar. Nah, syarat-syaratnya seperti apa teman-teman? Tentunya ketika kita ingin mencapai goal atau tujuan kita yang sedemikian besarnya atau 3 ton per hektar, tentu kita harus memulainya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ketika kita melakukannya dengan cara yang asal-asalan, maka tujuan kita itu tidak akan bisa tercapai sepenuhnya. Yang pertama tentunya apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menggunakan benih yang baik. Ketika kita melihat brosur dengan tampilan potensi TBS-nya 36 ton per hektar, bagaimana cara kita membuktikannya? Ya kita harus menanam varietas itu. Kalau kita hanya menanam varietas yang abal-abal atau benih yang bisa dikatakan benih yang hanya sekedar kita ambil dari cabutan atau benih yang tidak jelas, tentu dia tidak akan menampilkan
potensi TBS yang sedemikian. Tentunya kita tidak akan bisa menyalahkan benih yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan varietas yang benar, benih yang bagus, dan sudah kita lakukan, ketika kita tidak mencapainya, tentu baru kita bisa tidak percaya dengan hal demikian. Dan banyak sekali teman-teman bukti-bukti yang sudah ada tentunya di perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada di sekitar kita. Potensinya memang bisa melebihi dari itu, karena di perusahaan-perusahaan itu memang menggunakan benih yang memang benar-benar berkualitas. Tentunya seperti itu. Ketika kita hanya menggunakan benih abal-abal dan kita tidak bisa mencapai goal yang ada atau tujuan yang ada, ya jangan salahkan benih yang ada, karena memang kita menggunakan benih yang tidak berkualitas. Itu yang pertama, harus menggunakan benih yang memang benar-benar berkualitas, teman-teman. Yang kedua, ketika kita ingin mencapai goal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan perawatan yang maksimal. Dan tentunya dalam berkebun kelapa sawit memang harus dilakukan perawatan, salah satunya adalah melakukan pemupukan secara maksimal. Jadi banyak sekali orang-orang yang ingin mendapatkan hasil yang banyak namun tidak suka memupuk. Sukanya hanya memanen tapi tidak suka memupuk. Nah teman-teman, sering saya sampaikan bahwa kita sebagai petani itu harus bisa memanajemen dari penghasilan kita. Ya setidaknya kita harus menyisihkan 30% itu untuk biaya pemupukan, teman-teman. Jangan 100% kita itu ambil semuanya, jangan. Kalau seperti itu nanti lama-lama sawit kita juga akan marah kepada kita, karena hasilnya selalu diambil dan dia tidak diberi makan. Dan itu adalah konsep sederhananya saja. Jadi teman-teman harus bisa melakukan penyisihan dari hasil kebun kita itu, ya minimal 30% itu untuk biaya pemupukan, kalau bisa lebih dari itu. Dan kalau saya sih saya ambil 50%, kemudian 50%-nya ya untuk biaya pemupukan, biaya perawatan, dan nanti kalau memang sisa baru kita tabung untuk hal-hal yang lainnya atau untuk kebutuhan rumah tangga, seperti itu. Jadi yang saya setorkan untuk kebutuhan rumah tangga itu 50%, dan 50%-nya itu untuk kebutuhan dari perawatan kebun kelapa sawit. Karena apa teman-teman? Semakin baik kita merawat kebun kita, maka hasilnya juga akan semakin baik. Itu yang pasti akan terjadi. Kemudian teman-teman, selain pemupukan, masalah jarak tanam, masalah sanitasi itu juga harus kita perhatikan. Jangan kita menggunakan benih yang sudah bagus, pemupukan yang bagus, namun kita salah melakukan jarak tanam. Misal jarak tanamnya terlalu rapat, itu tentu akan menyebabkan hasil produktivitasnya akan menjadi menurun. Atau kita terlalu jarang, misal kita membuat 15 kali 15, 20 kali 20, tentunya juga akan menurunkan hasil produktivitas. Memang buahnya bagus, namun karena jumlahnya tidak banyak, juga hasilnya juga tidak akan mencapai goal tersebut. Tentunya kita harus menggunakan jarak tanam yang memang sudah ideal. Dari brosur-brosur itu tentunya sudah ada, sudah ditampilkan SPH yang tepat untuk varietas itu. Misalkan salah satu varietas menampilkan 143 batang per hektar. Tentu itu sudah melalui penelitian, berarti kita harus menggunakan 9 kali 9 kali 9 segitiga sama sisi. Atau ada varietas yang menampilkan 132 batang per hektar, berarti kita harus menggunakan jarak tanam 10 kali 10 kali 10 segitiga sama sisi. Itu harus kita pelajari teman-teman. Kita harus paham dulu varietas apa yang kita tanam, apakah jarak apakah pelepah panjang, pelepah sedang, atau pelepah pendek. Ada juga brosur yang menampilkan varietasnya itu 163 batang per hektar, berarti kita bisa rapatkan kembali menjadi 8 kali 8 kali 8 segitiga sama sisi. Dan tentunya dengan penjelasan dari brosur-brosur yang ada, kita bisa menerapkannya langsung di lapangan. Maka dari itu kita bisa mendapatkan goal yang akan kita tuju. Itu teman-teman yang harus kita lakukan. Selain itu juga kita harus memahami betul karakter yang ada di kebun kita. Apakah kebun kita ini gambut atau tanah mineral atau rawa-rawa, atau memang tanah pegunungan atau seperti itu. Tentu kita harus paham betul karakter kebun yang kita miliki itu. Maka dari itu kita bisa mendapatkan goal yang ada. Nah, perhitungannya seperti apa teman-teman? Kok kita bisa mencapai 3 ton per hektar? Nah, perhitungannya seperti ini. Misalkan kita mendapatkan 143 batang
per hektarnya. Ketika kita panen saja, misalkan kita ambil setengahnya atau 100 batang, kita kalikan ketika sawit kita ini sudah umur 6 tahun hingga 7 tahun, sawit kita ini satu janjangnya sekitar 10 gram. Ketika kita panen, berarti kalau dari 100 janjang kita sudah mendapatkan 1 ton teman-teman. Berarti dalam 1 bulannya kita bisa mendapatkan 2 ton. Itu sudah banyak sekali buktinya, dan saya pun sudah mengalaminya sendiri. Sawit saya yang baru saja berumur 4,5 tahun, 1 bulannya saya sudah mendapatkan hampir 2 ton teman-teman. 1 ton 8 kintal itu sudah saya dapatkan. Ketika nanti sawit saya umur sekitar 10 tahun, tentunya dalam 1 janjangnya itu bisa mencapai 15 kg, 20 kg. Kalau kita panen dalam 1 rotasi itu 1,5 ton, maka dalam 2 kali panen dapat 3 ton per hektar per bulan. Itu sudah banyak sekali buktinya teman-teman. Jadi kalau masih ada yang tidak percaya dengan hasil 3 ton per hektar, ya silahkan kalian datang langsung ke kebun atau ke perusahaan-perusahaan, dan kalian bisa kalkulasikan sendiri dalam per hektarnya akan mendapatkan berapa. Bahkan bisa lebih dari itu teman-teman, ketika kita memang menggunakan hal-hal yang benar, menggunakan benih yang benar, jarak tanam yang benar, pemupukan yang baik dan benar, tentu akan mendapatkan goal yang sedemikian. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bisa diterapkan di kebun kita masing-masing, dan bisa mendapatkan goal yang sedemikiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.